Selamat pagi Pak Ses. Selamat pagi Pak Sumihar. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Besok ada, oh Bapak nggak tahu ya, ada rapat siang ya? Enggak tahu, tapi tanggal merah tuh Pak besok. Nanti siang maksud saya. Oh iya siang. Itu Pak Permen nomor 8 Pak. Enggak, kami Pak yang akan. Kami Pak yang akan ini. Acara kan? Iya. Tapi hari Jumat saya kena juga tuh posko. Oh gitu. Jumat tanggalan udah mulai libur kita Pak. Itu dia. Iya Pak Sumihar. Libur bersama judulnya itu kan? Betul. Kalau zaman jahiliyah itu hari Kedepit. Sekarang udah dilepas semua. Iya. Udah mulai libur Pak hari Jumatnya. Terus rapat rutin kata Mas Agus jadi hari Selasa ya? Selasa, ya Selasa Pak. Jadi Selasa kita. Oke. Makasih Pak. Siap Pak. Aduh, ini hari-hari akhir nih Pak. Terakhir besok libur panjang. Jumat Pak. Jumat pikon kan? Tapi Jumat libur tanggalan merah Pak, karena itu cuti Lebaran Pak Jumat itu. Loh tapi posko. Ya posko kan memang libur-libur harus posko. Kalau posko harus di jalan. Tapi bagi kan informal libur itu. Iya, tapi kan pikon harus jalan kan? Betul harus. Apa boleh nggak ikut pikon? Jangan Pak Bapak ikut. Bapak kan sebagai kalau udah direstuti sama Pak Ses kita oke aja. Wah. Aduh. Tapi kemarin suratnya udah beres, Pak? Suratnya iya, kan kalimat itu aja kok yang masalah apa akun. Kan? Saya cuma minta masukin bahwa kami sudah diskusi dengan Bapak akun aja kan. Itu aja sih. Karena kita nggak bisa menghindari, karena kita masih BA20. Nggak bisa. Mesti bubar dulu. Iya. Dan itu biasanya BA sementara itu kan. Kita dulu pernah masuk BA 69. Baik, Pak Sumihar, saya coba menyapa teman-teman dulu ya Pak Sumihar ya, izin ya Pak. Teman-teman, khususnya dari Talking ya, kami nyebutnya Talking ya. Teman-teman dari Talking. Wah, itu ya. Talking ya. Halo. Jadi sudah siap kita, Mbak narasumbernya sudah siap? Sudah, ayo. Aduh, saya nyapa dulu, apa kabar Mbak Sahnas Hak? Kalau hak berarti punya hak ya, untuk berbicara di sini gitu. Baik, jadi ini teman-teman kita, sebenarnya ini terus bertambah angkanya. Kita mau mulai aja langsung, kita ini peserta terus tambah, apa kita tunggu sampai 9:10 baru kita mulai, Mbak Sah? Kayaknya bagian Talking sudah menyediakan slide yang cukup padat, Pak. Jadi gitu, oke. Ya, sayang sekali kalau sampai pukul 10.30 slide-nya tidak selesai, Pak. Oke, siap. Kalau gitu, luar biasa. Jadi benar-benar ada perhatian khusus dari Talking nih, padat. Baik. Jadi, baik, kalau gitu, Mbak Sahnas Hak, saya Bambang Utoro, ini sebagai moderator sekaligus MC, saya nggak tahu kok didapuk seperti ini, tapi saya senang karena bisa bermitra, berpartner dengan Mbak Sahnas Hak. Baik, kalau gitu kita mulai ya, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan, peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul bersama, berbagi, bercerita, dan saling menyemangati pada acara webinar atau online seminar Boosting Motivation Managing Change.
dapat kami sampaikan di sini bahwa acara online seminar ini juga merupakan rangkaian dari HUT 17 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Jadi tahun ini BPH Migas berusia 17 tahun dan ini rangkaian acaranya salah satunya Mbak Sahnas. Satu, kedua, hari ini juga kami ini bertepatan dengan ulang tahun pimpinan kami yaitu Kepala BPH Migas yaitu Bapak M. Pansurullah Asa. Beliau berusia 51 tahun, jadi hari ini beliau berulang tahun pas tepat tanggal 20. Nah, jadi izinkan Mbak narasumber, sebelum kami melanjutkan, ini kami ingin greeting ya dengan pimpinan BPH Migas, yaitu semoga beliau-beliau ikut gabung nanti, yaitu komite, yaitu Bapak Henry Ahmad, Bapak Ahmad Rizal, Bapak Sumiar Panjaitan, Bapak Hari Pratoyo, Bapak Ibnu Fajar, Bapak Jugi Prajogyo, Bapak Saryon Hadi Wijoyo, dan Bapak Lobo Balia. Itu tadi pimpinan, karena sifatnya kolektif kolegial, mereka disebut komite, jadi itulah pimpinan-pimpinan di BPH Migas. Sedangkan kepalanya Pak Pansurullah Asa, itu yang tadi berulang tahun. Baik, rekan-rekan sekalian peserta webinar yang berbahagia, tadi sudah kelihatan narasumber kita sudah melambai-lambai tangannya. Ini sudah tidak asing lagi, yaitu Mbak Sahnas Haq. Nah, beliau dari Talking. Beliau akan menyajikan nanti yang akan menjadi narasumber kita. Boleh. Nah, ini walaupun sudah walaupun sudah terkenal kita mengenal beliau, tapi saya ingin membacakan biar lebih afdol siapakah beliau. Beliau ini ternyata seorang insinyur loh, tukang insinyur. Insinyur Sahnas Haq Ramadan, secara sana badan nama sang suami. Jadi beliau adalah fasilitator di Talking dengan pengalaman yang panjang di dunia broadcasting, diantaranya sebagai penyiar TV dan radio, bintang iklan, dan spokesperson perusahaan. Wah, luar biasa. Beliau lulusan Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia. Juga aktif dalam dunia sosial seperti Duta PBB, itu ada ILO, IPEC, UNICEF. Beliau juga penulis buku, pengajar sekolah komunikasi, pekerja sosial untuk wanita dan anak, serta aktivis di organisasi Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Lingkungan Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini riwayatnya luar biasa dan kita sangat berharap beliau bisa memberikan kita boosting motivation-nya pada hari ini. Seperti itu. Nah, jadi Juliet tadi hari ini adalah boosting motivation managing change. Sedikit nanti kurang lebih beliau kita akan menghadapi perubahan. Setidaknya kalau sekarang ini namanya new normal. Jadi kita siap dengan perubahan-perubahan, bagaimana mempersiapkan perubahan. Nah, nanti beliau ada tip-tip bagaimana bagi mereka yang senang di comfort zone gitu kan. Stres-stresnya pasti muncul tuh kalau orang yang senang di comfort zone. Terus apa saja yang perlu dilakukan? Itu kurang lebih pengantar dari kami. Kita mulai saja, saya tidak akan menggunakan waktu kepada moderator kita, narasumber kita yang luar biasa hari ini. Kami persilakan Mbak Sahnas Haq untuk mengambil alih waktu dan tempatnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Bapak Kepala M. Pansurullah Asa atau Pak Ivan. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat, usianya, apalagi ulang tahun di bulan Ramadan ya. Semoga barokah. Amin. Amin. Juga saya ucapkan selamat pagi untuk Pak Henry Ahmad, Pak Ahmad Rizal, Pak Sumihar Panjaitan. Apa kabar Pak Sumihar? Kemudian ada Pak Hari Pratoyo, Pak Ibnu, Pak Jugi, Pak Saryono, Pak Lobo, Pak Bambang, dan Pak Fatuan. Saya sudah menyapa semuanya dan tidak ketinggalan semua yang mengikuti acara seminar, web seminar hari ini. Saya Syahnas Haq, tadi sudah dijelaskan, diceritakan tentang saya. Saya adalah perwakilan dari Talking, sebuah sekolah komunikasi yang dimiliki oleh Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu. Saya ditugaskan untuk membawakan slide ini untuk Bapak dan Ibu semuanya. Semoga ini impactful untuk kehidupan Anda. Pak, Bu, Mas, Mbak, saya mau mengatakan bahwa slide-slide atau materi yang sudah disediakan oleh tim Research and Development dari Talking itu sangat bagus sekali.
Kabar baiknya adalah akan mengubah kehidupan Anda, paradigm Anda menjadi lebih baik. Tapi kabar buruknya, kalau misalnya ini ilmu akan cepat lupa. Jika Anda tidak mencatat. Jadi saya harap yang tidak ada di slide mohon dicatat. Karena ini akan menambah kemampuan mencerna Anda masing-masing. Dan saya sudah minta tolong sama Della untuk membuka nanti chat room. Jadi silahkan, karena ini banyak sekali yang ikut dalam webinar hari ini, silahkan Anda menyampaikan pertanyaan Anda melalui chat room yang akan saya bacakan dan dijawab oleh saya. Oke ya? Nah, jadi anytime Anda mau bertanya, silahkan masuk ke chat room untuk menulisnya. Baik, kita mulai ya. Siap-siap, jangan lupa siapkan pena Anda dan siapkan kertas Anda. Dan yang saya inginkan, apa yang didapat tolong dibagikan lagi kepada orang lain. Pak, Bu, Mas, Mbak, ternyata mengajar itu adalah menebalkan daya ingat kita. Sehingga semoga slide ini bukan tinggal slide, tapi sebuah ilmu yang berkah karena Anda membuat orang lain menjadi lebih baik hidupnya. Jadi kayak getok tular ya, lakukan seperti itu. Slide yang pertama, silakan. Pak, Bu, kantor Anda kantor hebat. Dan saya yakin mereka juga memilih Anda bekerja di kantor ini bukan sembarangan. Pasti melakukan assessment dengan baik. Tapi percayalah bahwa di kantor Anda mereka tidak mencari yang terbaik, tapi mencari siapa yang mau berbuat baik dan melakukan perubahan untuk tempat kerja Anda dan lingkungan yang ada di sekitar Anda. Karena saya berpendapat beribadah itu bukan hanya di tempat ibadah. Setuju ya? Setuju. Beribadah itu bisa dimanapun, bahkan di ruang kerja kita adalah tempat ibadah kita. Saya nggak yakin ibadah saya itu akan bisa bawa saya masuk surga. Orang saya aja suka lupa, saya sholat tuh rakaatnya udah berapa banyak, ya kan ya? Gimana saya bisa masuk surga? Nah, jadi saya selalu mengerjakan segala sesuatu di dunia pekerjaan saya menggunakan hati. Karena apa? Karena saya ingin semua orang tersentuh juga hatinya. Nangkap ya? Jadi, ini bukan soal kepandaian, bukan soal siapa yang terbaik. Karena you are looking for respect, not attention. Anda bekerja di kantor Anda, mencarinya adalah respect, bukan attention. Kalau nyarinya attention, pasti kehidupan Anda di kantor drama pisan. Gitu. Pengennya itu selalu nyari panggung. Pengennya selalu dipuji. Nah, bukan itu. Yang dimau adalah kita bagaimana mau tetap berbuat baik walaupun berjalan di jalan yang sepi. Maksudnya sepi tepuk tangan dan pujian orang. Tapi tetap aja berbuat baik. Karena itu akan membawa perubahan buat diri Anda dan buat kantor Anda. Oke ya? Sip. Slide selanjutnya. Kita masuk ke slide ini. Yang kedua adalah slide selanjutnya. Sekarang semua serba digital ya. Oke. Era pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak sekali perubahan yang terjadi. Segala sesuatu yang offline menjadi online. Bapak Ibu, percayalah, digital itu hanya alat. Oke, digital itu hanya alat. Yang paling penting adalah seseorang yang mengoperate, yang menjalankan digital itu. Tanggal 2 Mei kemarin adalah Hari Pendidikan Nasional. Saya mesti berbicara di tempat kementerian masalah ini untuk para guru yang akhirnya pada kebingungan karena semuanya dari offline menjadi online. Dan saya berbicara mengatakan kepada sahabat-sahabat saya, para pendidik, saya mengatakan begini, Bapak Ibu Guru, ini bukan masalah offline, online, bukan masalah digital, bukan masalah alat yang ada atau tidak. Tapi ini adalah masalah hati Anda, ada atau tidak.
Masalah apa yang Anda miliki, mau tidak Anda berikan semuanya kepada murid Anda. Nah, saya menduplikasi kalimat itu untuk Anda. Bahwa walaupun sekarang semua serba digital dan kita berubah, percayalah bahwa kita adalah makhluk yang adaptif. Kita bisa menyesuaikan diri kita. Saya selalu ingat tentang Pygmalion Effect. Itu adalah sebuah efek yang kalau kita positif, maka kita akan mengeluarkan energi positif. Orang yang ada di hadapan kita akan menangkap energi positif. Bisa ngikutin ya sampai situ ya. Jika dia menangkap energi yang positif itu, maka dia akan bereaksi positif kepada kita. Jika kita mendapat feedback positif, maka akan naik lagi rasa positif dan optimis kita. Itu menjabarkan loh, Pygmalion Effect kalau Anda cari di internet, apa maksud saya? Itu menjabarkan bahwa jika ingin berubah, jangan mimpi ingin berubah. Mengubah dunia, aduh kegedean mengubah dunia. Mau mengubah keluarga, ya kegedean juga. Pasangan kita orang lain loh. Kita antar saudara aja bisa berantem, apalagi sama pasangan. Mau mengubah anak, iya, tapi anak itu adalah anak panah dari busur, yaitu kita. Bagaimana kita mau mengubah? Jadi yang paling gampang apa? Mengubah diri kita sendiri dan perhatikan. Ternyata sesudah kita mampu mengubah cara komunikasi kita, cara berpikir kita, maka orang yang berhadapan dengan kita, ternyata mereka juga melakukan perubahan. Bisa ngikutin ya? Oke, bisa ngikutin ya. This is not about other one, bukan. This is about you. Bapak, Ibu, ini tentang Anda. Semua serba digital, ya. Tapi ini semua serba Anda. Kita akan bisa menaklukkan permasalahan-permasalahan yang ada jika Anda tidak punya masalah dengan diri Anda sendiri. Anda sudah bisa menyelesaikan masalah diri Anda sendiri. Anda selalu positif. Oh iya, Bapak Ibu, kita kan pada saat pandemi, kita gibah dikit ya, astagfirullahaladzim. Kita bukan gibah, bukan ngomongin orang. Tapi kita itu bisa melihat karakter seseorang pada saat dia tertekan atau hidup dalam situasi krisis. Betul ya? Kita baru mengetahui karakter orang aslinya pada saat kita lihat dia ditekan, dipojokkan, dia akan muncul tidak kreativitasnya. Begitu kan? Itu sebabnya jika kita sebagai orang tua, kita mesti melakukan tough love. Cinta, tapi mendidik. Menepuk pakai tangan besi, tapi diselimuti sarung tangan bludru. Ayo maju, tapi sarung tangannya besi. Kita mendidik itu namanya. Begitu juga dalam kehidupan nyata kita. Kita akan tahu potensi diri kita pada saat kita menghadapi situasi krisis. Jadi kita mesti syukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan dikasih pelajaran ini. Artinya apa? Pasti mau naik kelas. Intinya itu. Bayangkan jika kita selalu diselimuti oleh selimut kenyamanan, pasti kita akan mandul kreativitas. Jadi sekali lagi, tolong dicatat, taking notes untuk slide ini. Di era digital, ini bukan ngomong soal teknologi. Di era digital, kita bicara soal pertama, kreativitas. Kedua, hati yang baik. Kalau kita melihat pandemi COVID-19 soal karantina seperti ini, maka ini bukan soal dia terdidik atau tidak soal digital, bukan. Tapi apakah dia kreatif dan dia selalu berhati baik untuk membantu merapatkan barisan dan menyelesaikan masalah dengan teman-teman untuk fokus satu tujuan. Udah gitu aja. Ya, jadi sekali lagi adalah yang pertama itu adalah kreativitas.
Karena itu yang namanya kreativitas tulis, Pak, Bu, sama dengan the power of kepepet. Kita kalau kepepet, pasti kreatif. Setuju ya? Setuju banget ya. Orang nyontek kan kreatif kan? Karena apa? Nggak lulus-lulus, dia pengen nyontek aja supaya lulus. Artinya dia kepepet. Nah, kalau orang kreatif itu, entah kenapa, segala sesuatu yang namanya kreativitas itu keluar lebih mudah yang negatif daripada yang positif. Karena pada dasarnya itu akan lebih cepat dilakukan. Tapi percayalah, kita mesti dilatih untuk menjadi selalu positif, berpikiran positif, dan saya selalu yakin dalam hal positif masih banyak kreativitas yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya yang nomor 2, hatinya mah kudu baik dulu. Kalau hatinya baik, maka kreativitas kebaikan pun akan menyertainya. Oke? Jadi catatan di slide ini adalah itu. Slide selanjutnya, silakan. Saya ngomong soal positif negatif, Bapak Ibu tolong lihat ya. Kita cermati slide ini yang dikasih sama Della. Ini adalah penelitian. Ini adalah penelitian para dokter tentang level emosi manusia, baik laki-laki ataupun perempuan sama. Warna kulit, agama sama, semuanya. Anak kecil, orang dewasa, kakek nenek sama. Ini adalah level emosi manusia. Kita baca dari level pertama yang paling dasar, yaitu apatis. Di atas apatis sedih, selanjutnya takut, selanjutnya rakus, selanjutnya marah, selanjutnya sombong. Stop. 6 level negatif dimiliki oleh manusia. 3 di atasnya baru positif, yaitu semangat, menerima, dan damai. Jadi, ngebaca tingkatan level ini adalah seseorang itu mesti melalui tingkatan ini untuk sampai di level yang paling atas, yaitu damai. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kerjanya marah aja, alhamdulillah. Kenapa? Karena level emosi dia udah level 5. 2 level lagi dia positif. Bisa ngikuti dia masuknya ya Pak, Bu. Kebayangkan kita lebih sulit menghadapi orang yang apatis daripada sombong. Lebih baik sombong. Karena apa? Orang sombong sebenarnya dia tahu kemampuan dirinya. Dia tahu mengenai harga kemampuannya. Maka dia menyombongkan levelnya. Jadi sulit sekali kalau apatis ngedrag ke atasnya, dragging up-nya itu sulit. Karena itu sangat dasar di level yang pertama. Oke? Jadi silakan jika Anda menghadapi seseorang, Anda menghadapi teman, bahkan Anda menghadapi diri Anda sendiri, coba pastikan lawan Anda atau diri Anda sendiri ada di level mana. Maka ayo silakan cepat untuk naik level karena kita mau cari level yang positif dengan menghasilkan kreativitas. Level positif yang berhasil untuk mewujudkan kreativitas. Ibu Bapak, kita sepakat dulu nih. Kita mesti sepakat. Anda mesti bangga sama anak yang kreatif. Jangan bangga sama anak yang hanya cerdas. Cerdas itu letaknya di sini. Kreatif ini jauh di atas sini. Oke? Cerdas itu adalah hasil menghafal. 1 ditambah 1, silakan menjawab cepat. 1 ditambah 1, 5 tambah 7, 12. Nice. 9 kurang 4, 5. Nice. 7 ditambah akar 9, 10. Oke, pakai mikir dikit ya, pakai mikir dikit. Saya bikin levelnya ya. 10 kosinus 60. Lupa. Nah. Oke. Kenapa? Karena yang kosinus sinus tangen itu adalah bukan
mencapai di dunia pekerjaan. Sepakat ya? Maka kita tidak menghafal itu. Itu sebabnya saya bilang pintar itu adalah hasil menghafal. Jangan bangga. Gampang untuk menjadi pintar. Hafalin aja sesuatu, maka dia menjadi ahli. Banggalah apabila Anda memiliki anak buah hati atau anak buah yang kreatif. Karena mungkin kecerdasannya biasa-biasa saja. Tapi dari kreativitasnya dia mampu menyelesaikan semua masalah yang ada. Maka dia tidak masalah tuh dengan ada tekanan dalam hidup. Dia mudah tuh ada di level semangat, menerima, dan damai. Dia nggak takut, dia nggak sedih, dia nggak rakus, dia nggak penting backstabbing atau nusuk teman dari belakang untuk ngejilat orang supaya dia nginjek kepala orang supaya dilihat dia hebat. Oke ya, thank you. Slide selanjutnya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah ini dia, kita masuk ke sini. Bapak Ibu, ini mesin kecerdasan. Dekatin lagi, Anda silakan untuk mencermati slide ini. Kita tuh selama ini di sekolah dipaksa untuk memakai otak kiri. Otak kiri itu isinya adalah berpikir, menganalisa, dan pandai. Apa yang diolah di otak kiri disimpan di limbik yang bawah, yaitu limbik kiri. Limbik kiri kita isinya adalah sensing, memori, dan rajin. Oke. Itu sebabnya kita didorong sejak kita TK, sejak kita ada taman kanak-kanak atau grup bernyanyi doang, adalah menghafal. Kemudian kalau rajin, maka pintar. Kita lihat ya, apa kerjanya otak sebelah kanan? Otak sebelah kanan, intuisi, kreatif, inovasi, yang hasilnya adalah mencipta. Yang terjadi di otak kanan disimpan di limbik kanan. Isinya adalah feeling, perasaan, emosi, dan hubungan. Itu sebabnya. Kenapa? Ini membuktikan ya. Penelitian oleh dokter ini membuktikan bahwa ternyata dalam ilmu komunikasi semakin pintar seseorang, semakin sedikit temannya. Oke. Karena apa? Karena dia tidak mengolah otak kanan yang dimasukin ke limbik kanan untuk menjaga hubungan manusia dengan manusia. Oke. Ini era digital, benar. Tapi yang di belakang digital adalah manusia. Itu sebabnya pada saat COVID-19 kita mengetahui sekali karakter asli manusia. Coba lihat di sosial medianya. Ada yang mengeluh aja. Kayak curi casting, cari panggung supaya dikasihani. Kan begitu ya? Ada yang tipenya adalah menyemangati orang. Kita tahu karakternya, ini positifnya artinya levelnya naik nih. Betul ya? Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, mari kita mainkan otak tengah kita. Jika di sekolah kita sudah diasah memakai otak kiri, maka ayo kita kuatkan otak kanan kita supaya masuk ke otak tengah. Otak tengah itu adalah insting dan naluri serba bisa. Otak tengah itu apabila misalnya nih, bapak-bapak bos yang ada di sana, misalnya Pak Ivan yang lagi ulang tahun, minta tolong siapapun yang ada di situ, minta tolong sama Ibu Sri, misalnya Ibu Sri Wahyuningsih. Bu Sri, katanya Pak Ivan gitu ya, Bu Sri, tolong bikinin kue ulang tahun rasa bintang kecil. Udah. Nah, karena kan Bu Sri kan otak tengahnya kan udah dilatih. Bisa apa enggak Bu Sri? Katanya Pak Ivan. Ah, Bu Sri mah bilang duluannya bisa aja lah. Bisa gitu. Kemudian jangan lupa ya pakai trompet yang isinya bukan bunyinya tetetoet. Jadi bunyinya apa Pak Ivan? Trompet ulang tahunnya. Bunyinya gini nih trompetnya. Dem. Bisa nggak Bu Sri?
bisa. Nah gitu. Walaupun habis itu Bu Sri begini di pojok ruangan. Takumaha bikin trompet ini dantung. Udah tahu tretet-toet gitu kan ya. Tapi seseorang yang otak tengahnya itu bekerja dengan baik, dia menjaga hubungan dengan orang. Bisa aja dulu. Selama kita bilang bisa, 50% bisa itu ada di tangan kita. Oke? Ini adalah ilustrasi yang sangat mudah untuk dipahami tentang materi kita hari ini. Oke? Kalau oke semua jempolnya naik 2 ke atas. Thank you Bapak Ibu, terima kasih banyak. Slide selanjutnya. Kita masuk mengapa perlu perubahan. Pak, Bu, segala sesuatu yang bisa bertahan dalam persaingan bisnis, bisa meningkatkan kinerja, bisa meningkatkan semuanya. Slide-nya saya mesti baca. Oke. Bisa meningkatkan, tunggu ya Pak. Oke, slide-nya ini. Bertahan dalam persaingan bisnis, ada peningkatan kinerja dan efisiensi keberlanjutan bisnis, itu perlu perubahan. Setuju ya? Setuju ya? Saya lahirnya tahun 1972. Saya masih ingat sekali waktu kecil, saya itu membaca majalah Bobo. Sekarang majalah Bobo masih ada ya? Ya kan? Sementara yang lain majalah anak-anak itu sudah hilang. Sudah tidak ada. Aneka. Sama sekali tidak ada majalah anak-anak. Kalau aneka majalah remaja, saya bicaranya majalah anak-anak. Dan sampai sekarang, waktu kemarin saya bekerja dengan perusahaan Jepang, mereka menggandeng majalah Bobo untuk menjadi media partner karena mencari pelukis anak-anak. Sampai saya kaget. Allahu Akbar ya Allah, majalah Bobo masih ada? Saya bilang begitu. Yang ulang tahunnya mungkin seumur saya. Nah, saya pada saat melihat ingin mengetahui dan mempelajari kenapa majalah Bobo masih ada. Ternyata Bobo itu selalu up to date dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Dulu majalah Bobo itu salaman antara Bobo dan Coreh. Apa kabar? Yuk kita bermain peran. Kamu jadi siapa? Aku jadi siapa? Gitu ya. Sekarang majalah Bobo, cover majalahnya itu adalah bagaimana menjadi YouTubers kawan. Nah, gitu. Jadi saya tahu, saya paham kenapa mereka bisa bertahan karena mereka selalu berubah. Dan itu yang dibutuhkan oleh Anda. Perubahan itu adalah kreativitas. Perubahan itu belajar keluar dari zona nyaman. Silakan ditulis. Perubahan itu, kalau dulu kita bekerja dalam in the box, thinking in the box. Silakan dorong Anda untuk out of the box. Out of the box. Tapi saya berharap generasi selanjutnya yang masuk ke kantor Anda, Pak, Bu, berpikirnya udah there is no box. Karena itulah kreativitas. Udah nggak pakai kotak-kotak lagi. Kalau dulu kita nggak boleh keluar dari kotak. Ayo, sekarang mic-nya dibuka dulu. Saya buktikan ya. Jika saya menginginkan Anda menggambar pemandangan, Pak, Bu, apa yang Anda gambar? Pemandangan. Gunung. Saya tebak ya, gunungnya pasti Dua. Satu. ada Matahari. ada jalan nggak? Ada tiang listrik. Ada sawah. Ada pohon. Sawah. Ada burung. Ada awan. Jalannya bentuknya dua. Kalau nggak perspektif begini, meliuk-liuk. Betul, ada sawah. Betul, ada gubuk. Betul, ada tiang listrik. Betul, ada burung. Dan burungnya pasti entah kenapa bentuknya begini, 3 kayak McDonald. Ah, begitu ya. Oke. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu semuanya. Ada pohon nggak di gambaran? Ada.
Pohon apa yang digambar? Pohon kelapa. Dingin. Saya Marak. Marak. Pohon gambar cemara. pohon kelapa di gunung. Pertanyaannya begitu. Kenapa gambar pohon kelapa di gunung? Bisanya cuma itu. Bisanya cuma itu. Itu sebabnya membuktikan kepada kita ternyata, oh, selama ini dari zaman kolonial, zaman dahulu, sampai zaman milenial, sampai mungkin generasi selanjutnya kita gambar gunung, 2 tengah matahari dan pohon kelapa. Walaupun salah, tapi emang diajarinnya begitu. Kalau nggak begitu, yo salah. Begitu. Nangkep ya maksudnya ya? Jadi, aktivitas itu adalah berani mencoba sesuatu yang baru dan nggak apa-apa kalau misalnya yang baru itu salah. Karena dalam salah itu kita belajar bagaimana menjadi hebat. Bouncing back, silakan. Taking notes. Bouncing back. Jangan takut bikin salah kalau ingin melakukan perubahan. Karena dalam bidang usaha, yang namanya orang jatuh itu mental, naik lagi ke atas. Yang nggak bisa mental kalau jatuh itu adalah perkawinan. Kalau dia udah jatuh kayak kristal, bukan kayak bola. Kristal hancur berantakan. Kalau mau dilem pun sudah rusak, sudah tidak bisa. Tapi kalau pekerjaan kita, keahlian kita, bayangkan Albert Einstein, E sama dengan MC kuadrat, kita baru tahu loh kalau kita membaca bukunya. Kita anggap bahwa fisikawan yang luar biasa jenius itu tidak punya masalah. Oh, dia ribuan kali melakukan kesalahan dan kita juga baru tahu bahwa dia punya masalah di sekolah. Karena dia susah buat membaca. Dia pernah dapat disleksia. Jadi bayangkan, jangan pernah takut untuk salah. Bouncing back. Oke? Selama itu bukan perkawinan, jangan takut buat jatuh. Karena jatuh mengajarkan kita mesti berdiri tegak. Oke, slide selanjutnya. Kita melihat ini tentang, nah, kenapa ya orang tidak mau berubah? Bapak, Ibu, jika Anda melihat lingkungan di sekitar Anda tidak mau berubah, coba identifikasi yang mana jenisnya. Jangan-jangan mereka banyak nggak tahu. Misalnya berubah untuk urusan digital, nggak tahu gimana caranya untuk mengkonek digital, Zoom meeting, Microsoft Teams, atau segala macam istilah-istilah teknologi, nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, ya harus tahu. Mau belajar, mau capek. Begitu kan? Atau menganggap alasan yang kedua adalah sistem yang udah ada oke kok. I'm okay. Selalu begitu. Kalau menganggap semuanya oke, nah ini yang bahaya. Karena apa? Karena belum tentu oke yang dianggap dia, itu oke juga dianggap orang lain, maka tidak bisa head to head sama kompetitor. Begitu. Oke? Sekarang taking note selanjutnya adalah begini, Pak, Bu. Tulis ya. Dalam komunikasi, kan ini kan ada 3 alasan. Yang ketiga adalah nggak tahu harus mulai dari mana. Oke? Kalau ada orang yang nggak mau berubah, alasannya 3. Emang dia banyak nggak taunya. Yang kedua, dia pikir udah oke-oke aja, udah keren-keren banget, udah asik-asik aja, gitu ya. Yang ketiga, nggak tahu, pengen sih berubah, tapi mulainya dari mana ya, begitu ya bahasanya ya. Oke, kalau gitu menyelesaikan masalah untuk slide ini ya, menyelesaikan masalah bahasa komunikasi itu ada 3. Yang pertama, gayanya adalah bos. Yang kedua, gayanya adalah leader. Yang ketiga, gayanya adalah coach. Baik. Boss, leader, and coach. Coach pelatih ya. Boss, leader, dan coach. Silakan buka mic Anda. Siapa yang mau pilih jadi bos, tolong bunyi saya. Silakan buka mic-nya.
Siapa yang memilih menjadi bos? Tolong sebutkan dan katakan saya. Sepi nih kayaknya nggak ada yang mau jadi bos ya. Oke. Siapa yang mau memilih menjadi leader untuk menyelesaikan atau menghadapi orang yang enggan silakan buka mic dan katakan saya. Saya Taufik. Keburu habis waktunya. Oke. Tolong dibuka mic-nya. Siapa yang memilih pilihan yang ketiga? Jadi coach atau pelatih. Katakan saya. 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 Thank you. Jadi kesimpulan seperdengaran kuping saya adalah yang mau jadi bos tidak ada. Yang jadi leader, memilih jadi leader, tidak sebanyak yang mau jadi pelatih. Begitu ya. Karena yang mau jadi coach atau pelatih lebih rame. Saya, begitu. Jawabannya, Anda mesti bisa ketiga ini. Oke? Anda mesti bisa menguasai bahasa komunikasi 3 jenis ini. Yang penting, Anda mesti tahu bagaimana atau kapan menempati gaya posisi komunikasi itu. Saya urai satu persatu. Kapan sih Syahnas, saya mesti berlaku seperti bos. Jika situasi sudah krisis, no argue. Maka Anda mesti bersikap menjadi bos. Satu arah, instruksi, order. Karena kapal sudah mau tenggelam. Kapal oleng. Kalau pakai diskusi lagi keburu maut, keburu meninggal semuanya. Oke? Keburu hancur kapalnya. Jadi, Anda mesti belajar untuk memiliki kemampuan komunikasi dengan gaya bos. Oke? Kalau situasinya udah krisis. Leader, yang kedua. Kapan mesti dipakai? Silakan kalau waktunya masih banyak. Karena apa? Bapak, Ibu, kalau kita ke toko buku atau kita buka e-book, sangat banyak sekali buku yang menceritakan bagaimana menjadi leader yang baik atau leadership. Tapi tidak ada buku atau acuan untuk menjadi followership. Betul ya? Padahal kita butuh tuh buku itu. Followership, bukan hanya leadership. Karena leader yang hebat, dia mesti dapat feedback dari pengikutnya. Pimpinan yang luar biasa, yang mesti membuka telinganya, kedua telinganya, menyimak feedback dari bawahannya. Oke? Jadi kalau masih ada waktunya, silakan berdiskusi antara leader dan follower. Pimpinan dan bawahan. Oke, dan timnya. Oke. Kenapa? Tolong dikasih tanda panah. Ujungnya adalah kolaborasi. Kolaborasi, bukan teamwork. Jadi tolong Bapak Ibu, ayo rapatkan barisan. Situasi seperti kayak begini, bukan teamwork lagi, tapi kolaborasi. Kalau teamwork, ada yang kerja, ada yang duduk, ongkang-ongkang kaki, nerima pujian. Itu teamwork. Kalau kolaborasi, semuanya kerja. Semuanya nyumbang ide. Oke? Ya. Yang ketiga, coach, pelatih. Silakan buka mic Anda. Pelatih sama atlet, jagoan mana di lapangan? Atlet. Good. Sejago-jagonya atlet butuh pelatih atau tidak? Butuh. Butuh, Mbak. Buat apa dia butuh pelatih? Kasih Arahan. feedback. Mengarahkan. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan, Bu. Apalagi? Profesor. Ya. Mengarahkan sampai kepada tujuan. Untuk mendorong pemain. Oke. Membimbing lah, membimbing. Masih. Tapi Evaluasi. evaluasi. Tapi saya tidak mendengar jawaban yang ini, satu ini. Semua jawaban itu benar. Semua jawaban itu benar.
Tapi ada satu yang sempurna adalah karena pelatih di luar arena. Karena pelatih bisa melihat blind spot atletnya. Oke? Dan itu menjadi ilmu untuk kita semua. Kalau Anda punya masalah, jangan diskusi atau bertanya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gak kelihatan dong blind spotnya. Bertanyalah second opinion atau third opinion kepada orang yang di luar lingkaran itu. Karena dia bisa melihat blind spot dari permasalahan tersebut. Jangankan pelatih, komentator sama penonton macam kita kan jago banget kalau nonton bola lagi nobar, iya kan? Kalau misalnya ada atlet yang nendang bolanya salah, pasti dikata-katain. Ih, buta matanya gimana sih? Udah tahu itu tempatnya salah, kan begitu ya? Misalnya ditanya, ya udah kamu aja yang main. Kalau emang jago, nggak bisa main, cuman kelihatan mana yang lapangannya kosong, udah tahu itu penuh, gitu kayak begitu ya. Jadi blind spot itu penting sekali dalam ilmu komunikasi. Mungkin yang alasan yang pertama yang unknown, yang nggak ngerti bagaimana cara kerjanya, dia nggak tahu blind spotnya di mana. Mungkin yang dia bilang sistem yang ada oke-oke aja, dia nggak tahu blind spotnya mana. Kompetitor udah sampai di mana dia nggak tahu. Tidak tahu harus dari mana. Alasan yang ketiga, mungkin blind spotnya dia nggak tahu. Ternyata mesti dimulai dari sesuatu yang lebih dekat, ternyata nggak usah jauh-jauh. Untuk melakukan perubahan atau untuk berbuat sesuatu atau berbuat kebaikan, masih ingat ya slide awal saya ya, siapa yang masih mau bikin baik? Ternyata dimulai dari hal yang sederhana dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama nih kalimatnya kayak begini, kalau kita mau nolong orang miskin, mau bersedekah, nggak usah nunggu kaya dulu. Kalau nunggu kaya keburu mati, kita meninggal. Jadi bukan hanya soal uang, kebisaan kita bisa nolong orang, gitu ya. Kan itu artinya blind spot, orang yang nggak bisa lihat, kan? Seperti itu. Slide selanjutnya, ini adalah kalau Anda sudah paham seperti ini, saya mau dibuka dulu chat room-nya. Tunggu ya Pak, Bu, siapa tahu saya mau ngecek chat room-nya apakah sudah ada. Saya mau masuk dulu ke situ. Oke. Ada? Belum ada? Dari siapa? Langsung naik ke atas. Oh, jadi mesti berhenti ini ya? Jadi susah ya? Iya. Oke. Baik. Oke, baiklah. Saya akan balik ke slide lagi. Baik, kita kembali ke slide karena Della belum ketemu pertanyaannya mana. Jadi langsung balik ke slide untuk melanjutkan. Bapak Ibu jika ingin bertanya langsung bisa di chat room untuk bertanya dan dibaca oleh Della. Selanjutnya adalah slide selanjutnya adalah oke. Baik. Ini dia. Pesan dari kami Talking untuk Anda, untuk kantor yang luar biasa. Jadi perubahan itu bukan dari luar tapi dari dalam diri kita. Oke? Positive mindset. Mental energi itu mah ya. Kemudian menghindari nih racun-racun omongan dan apa segala macam dan be active. Nah, be active ini antara pimpinan dan timnya. Satu persatu saya urai ya. Della tolong tanya sama tim IT bagaimana caranya saya bisa nyelesain ini tapi masih bisa kebaca tulisan-tulisan pertanyaannya sayang. Nah, positive mindset, mental energi begini. Bapak Ibu, kalau misalnya mau ditanya, rumput tetangga itu selalu lebih hijau ya? Silakan buka mic Anda. Iya. Oke. Enggak juga. Ya. Ya. Bu. Benar, Bu. Iya. Bohong dosa. Benar, Mbak. Nggak suka lihat rumput tetangga. Enggak selalu. Benar, Mbak. Lebih hijau. Oke. Anggap saja kalimat-kalimat itu
adalah dipupuk karena terlalu noise. Jadi saya anggap aja mungkin dipupuk, ditanam, dirawat, begitu ya. Nah, hal yang tergampang adalah ternyata untuk membuat rumput kita hijau atau lebih hijau atau menarik, kita pindah aja ke rumah tetangga. Itu adalah pragmatis cara berpikir. Oke? Karena apa? Supaya rumput kita hijau, pindah saja ke rumah tetangga. Tetapi sesudah kita pindah ke rumah tetangga, ternyata masih banyak rumput yang lebih hijau lainnya. Apa yang mesti dilakukan? Apakah Anda pindah lagi? Apakah akan pindah lagi ke rumah yang lain? Bisa ngikutin ya? Alur berpikirnya bisa ngikutin ya? Jadi ternyata bukan rumputnya yang salah. Rumput gajah, walaupun berbeda dengan rumput Peking, rumput gajah, this is not about the grass. Tapi yang salah adalah matanya. Mata apa, Nas? Mata hati Anda waktu melihat. Kalau matanya nggak nyaman, pasti berasal dari hatinya yang tidak nyaman. Maka positive mindset itu, ini soal mental. Positive mindset itu adalah merasa cukup. Bapak Ibu, saya bawa ya, drag ke... Saya Muslim, saya merasakan sekali bahwa ternyata saya belajar sebelum pandemi swakarantina COVID-19. Saya setiap bulan Ramadan itu pasti akan lebih konsumtif. Dengan menganggap mesti menyiapkan makanan, buka puasa, makan malam, dan sahur. Ternyata saya diajarkan langsung sama guru kehidupan. Guru itu namanya Corona. Guru itu namanya COVID. Guru yang tidak tampak, yang langsung dikirim dari langit. Bentuknya aja nggak kelihatan, nggak tahu. Tapi dia guru kehidupan bukan hanya untuk saya, untuk seluruh dunia. Bapak Ibu tahu ya, WHO mencatat pandemi untuk sejarah hidup manusia itu bisa dihitung jumlahnya. Oke? Pandemi adalah penyakit yang bisa nyebrang benua. Nah, COVID-19 adalah salah satu dari sedikit catatan sejarah di WHO sebagai pandemi. Artinya, kita tidak bisa mengelakkan atau tidak bisa menghindar karena udah sunatullah, udah mesti begitu. Kita kudu ngadepin begitu. Untuk saya pribadi, maka swakarantina dengan pandemi seperti ini membuat saya belajar apa arti kata cukup. Saya nggak mengeluh dan saya belajar, oh ternyata saya nggak perlu belanja untuk menyiapkan makan 3 kali untuk keluarga saya karena ternyata itu konsumtif. Kalau dikurangin bisa nggak? Bisa. Merasa tidak nyaman sedikit bisa nggak? Masih bisa hidup nggak? Bisa. Selama apa? Positive mindset. Jadi, bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa bersyukurnya kita dengan sedikit yang kita miliki. Ternyata itu membuat kita merasa hidup sangat nyaman. Ya kan? Makanya bahaya nih, Bapak Ibu, saya berpikir bahwa saya kasih ilmu dikit parenting ya, sedikit. Maka untuk menciptakan positive mindset dan mental energi, nggak bisa. Kalau di atas umur 21 tahun, udah kebentuk karakternya. Jadi, tapi bisa nggak diupayakan? Bisa insya Allah. Kalau lingkungannya itu mendukung dia untuk punya positive mindset dan mental energinya baik. Jadi yang paling baik dari sejak usia berapa, Nas? Positive mindset dan mental energi dari sejak dini. Jadi bunda-bunda, mamah-mamah yang ada di sini, ingat ya pesan saya sayang. Kalau makanan di piring anak Anda tidak habis, jangan dihabiskan. Pertama adalah membuat badan kita nggak bisa kurus karena mesti ngabisin makanan anak. Yang kedua adalah kita tidak melatih mereka untuk bertanggung jawab. Menyelesaikan setiap keputusan mereka. Oke? Jadi biarkan mereka yang ngambil sendiri, mereka yang menyelesaikan. Yang kedua, ayah-ayah, kalau pekerjaan rumah, buah hati Anda ketinggalan atau apapun, misalnya ya, ini kan usia dini, jangan disusulin ke sekolahnya, biarin anak kita mendapat konsekuensi.
Sehingga dia belajar untuk bangun lebih pagi supaya tidak ada yang ketinggalan, atau dari malam dia menyiapkan semuanya. Gitu ya. Maka positive mindset, mental energi adalah mental tabiat karakter kebiasaan hasil godokan kawah candra di muka. Untuk menjadi emas butuh api yang sangat panas, nggak bisa api yang biasa saja. Oke, yang kedua yang mesti di taking notes adalah Rasulullah mengatakan bahwa pilih-pilih teman dan lingkungan, gitu. Karena ini bulan Ramadan, jadi sedikit saya membicarakan itu. Saya ingat sekali waktu saya mendengarkan Nurholis Majid almarhum menceritakan ini kepada saya. Beliau adalah pendiri para Madinah dan bikin sekolah namanya Madaniyah. Di mana di lingkungan itu inklusi semuanya ada supaya apa? Menghargai perbedaan. Oke? Ini intermezzo dikit ya. Jadi sejak dini anak-anak gimana supaya avoid toxic? Maka dia mesti memilih lingkungan yang tepat. Pantas saja ya Rasulullah mengingatkan kita, kalau kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan ikut wangi. Kalau kita berteman dengan pandai besi, akan hitam wajah kita atau bolong baju kita. Maka kalau ternyata kita itu suka mengeluh, jangan cari lagi lingkungannya tuh yang mengeluh. Masih ingat kan level emosi yang 9 tadi? Gimana kita mau cepat positif kalau lingkungan kita tidak mendukung, kalau penuh dengan racun kenegativitasan gitu ya. Jadi carilah orang yang positif, bacalah sesuatu yang positif, nontonlah tayangan yang positif dalam situasi seperti ini. Supaya apa? Semangat kita tidak hilang. Be active antara pimpinan dan juga timnya. Seperti yang saya bilang, bonding yang diciptakan antara leader dan follower itu mesti kuat dan hebat, luar biasa, lebih berlipat lagi di situasi seperti sekarang Bapak Ibu. Tolong, karena yang membuat perusahaan Anda ini bertahan dari gelombang lautan yang tantangan penuh ketidakpastian adalah akal sehat yang hasil kolaborasi antara pimpinan dan followernya. Be active, proaktif. Jangan kayak robot, ditunggu dipencet dulu tombolnya baru berpikir. Maka semuanya proaktif untuk mewujudkan idenya. Slide selanjutnya. Apakah sudah bisa dibaca sayang? Sudah. Oke. Nah ini Adela sudah bisa membaca langsung dari Ibu Masito. Oh, Mas Taufik. Mas Taufik bertanya ciri-ciri orang yang sudah pada level emosi damai apa? Mas Taufik, saya mesti jawabnya begini. Positive thinking menurut Anda tuh apa? Silakan buka mic. Positive thinking, Mas Taufik, silakan buka mic Anda. Positive thinking Iya, itu apa? Selalu mengambil sesuatu dengan yang positif, bahwa ada manfaat, ada sesuatu yang bisa kita dapat dari sesuatu hal yang kita hadapi. Oke, baiklah. Jadi saya lengkapin ya Mas. Kalau misalnya level emosi damai, itu baru semangat. Yang Mas Taufik jawab kepada saya, itu levelnya semangat. Level damai adalah apabila di depan saya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya, I'm okay. Emosinya tetap stabil. Beda ya Mas Taufik? Oke. Kalau Mas Taufik jawab adalah positive thinking, saya yakin, saya bisa, itu masih semangat. Dan terkadang apa yang terjadi pada saat kenyataan itu tidak selalu semanis, seindah apa yang kita impikan. Orang yang di levelnya damai, apapun yang Tuhan kasih sesudah kita berusaha, I'm okay. Saya tidak akan berpahit lidah, bitter mouth untuk ngomongin orang atau menyalahkan orang atas sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan yang saya inginkan. Nggak perlu. Karena apa? Saya udah ada di level damai.
Saya nggak perlu nginjek orang supaya nganggep saya hebat. Itu udah levelnya damai. Oke ya. Jadi level damai itu adalah very nice people. Level damai itu adalah very humble people. Level damai itu adalah udah coach. Karena kalau pelatih itu pada saat atletnya menang, yang ditepokin itu adalah atletnya. Pelatihnya mah orang lupa, betul ya? Buat dia, it's okay orang lupa dengan apa yang udah saya lakukan. Karena I'm looking for respect, not attention. Masih ingat ya kalimat tadi ya? Itu kesimpulannya Mas Taufik. Kemudian yang kedua, seseorang yang sudah pada level emosi damai, apakah bisa turun lagi? Bisa. Kalau dia tidak ada di lingkungannya. Masih ingat yang 3 tadi kan? Yang 3 tadi, slide terakhir tadi Mas Taufik. Bahwa avoid segala racun. Pilih lingkungan yang vibrasinya sama kita untuk kita bisa memaintain level yang paling atas. Yang ketiga, bagaimana menuju level emosi positif. Tadi udah disebutin ya. Maka kita akan naik level terus. Emosi itu akan naik level terus. Tunggu, saya nyontohinnya begini. Kenapa orang pakai narkotika? Karena dia ada di level yang paling rendah, yaitu apatis. Dia menggunakan psikotropika, obat-obatan, karena ini penelitian yang dibuat oleh Dr. Aisyah Dahlan. Oke, dia bikin penelitian kepada orang yang drug user. Ternyata level apatis untuk bisa ke damai pakai psikotropika sangat mudah sekali. Cepat naiknya. Betul ya, Mas Taufik? Nah, kemudian pada saat obatnya pengaruhnya hilang, dia akan terjun bebas. Itu sebabnya level damainya semu. Itu sebabnya menjawab mengapa kita mesti menjaga ambience namanya feedback circumstances. Untuk menjaga level damai kita lebih lama namanya feedback circumstances. Itu namanya Pygmalion effect. Kita akan bertambah positif damainya kalau lingkungan kita memberikan feedbacknya juga begitu sama. Jadi makin naik terus dan di-maintain, habis maintain naik lagi. Ternyata menjadi orang baik tidak cukup, tapi menjadi orang baik yang punya kepekaan. Ternyata menjadi orang baik yang punya kepekaan pun tidak cukup. Mesti menjadi orang baik punya kepekaan dan kreatif. Ternyata, nah begitu. Oke, Mas Taufik terjawab ya. Kayaknya semuanya udah terjawab. Baik, kita balik ke slide selanjutnya. Mas Taufik, terima kasih pertanyaannya ya. Sama-sama, makasih Mas Anas. Sama-sama, salam Sulna. Kita masuk ke selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, tingkat stres ini terus meningkat. Lihat ya, tolong dibaca. Orang yang mengatakan bahwa merasa tingkat stres mereka meningkat selama setahun terakhir nih 36%. Jadi sebelum COVID itu 36%. 1 tahun. Kita tuh kan mau masuk bulan ketiga ya, swakarantina. 42% mereka bilang stres meningkat selama 5 tahun terakhir. Apa yang kita pelajarin dari angka ini ya? Yang kita pelajarin dari angka ini sebetulnya selama kita belajar untuk mendapat perubahan, membuka diri kita terhadap perubahan, maka tingkat stres itu bisa ditekan. Memang benar COVID-19 itu hubungannya dengan krisis ekonomi, pasti. Bahwa sesudah COVID-19 gelombang kedua, ini belum selesai. Ahli ekonomi mengatakan 1-2 tahun ke depan, ini masalah krisis ekonomi akan terjadi. Apakah sama seperti tahun 98? Tidak tahu. Karena kita hidup dalam ketidaktahuan. Tapi
Kalau angka ini bisa menunjukkan bahwa angka ini menunjukkan bisa turun, kita berharap jangan ada naik lagi nih percentage ini. Oke? Maka kita optimis bahwa kita bisa menekan 36% menjadi lebih rendah lagi. Melalui apa? Digital. Melalui apa? Kreativitas. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Karyawan mengatakan bahwa pandemi COVID-19 sebagai masa paling stres selama karir profesional mereka. 88% karyawan mengakui mengalami stres level sedang hingga ekstrim dalam 4 minggu terakhir. Ini akhirnya masalahnya apa? Pengaturan time management. Time management yang akhirnya dengan swakarantina, apalagi ibu-ibu yang bekerja, selain gini, ini perempuan yang stres ini jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Oke, sebenarnya. Tapi ternyata tingkat bunuh diri lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Ini pesan banget nih slide ini. Oke, jadi Bapak Ibu begini. Menjadi perempuan itu kan takdir ya. Menikah itu pilihan. Punya anak komitmen. Sudahlah punya anak, jadi istri, bekerja pula untuk menambah pundi-pundi di dalam keluarga. Maka yang paling letih pada saat swakarantina ini adalah perempuan. Dia mesti bangun paling pagi, tidur paling terakhir. Di tengah-tengah itu masih bekerja, ngurus anak, ngurus suami, dan segala macam. Dan itu menjadi hal yang paling stres. Beda kalau pergi ke kantor, ada waktunya. Come and go, come and go. Ini 24 jam bersama. Kemudian hal-hal yang lain, 88% ini yang saya mau bilang adalah, Bapak Ibu tahu kan, ada tulisan dan juga di media TV juga banyak, bahwa tingkat KDRT itu meningkat pada saat swakarantina seperti ini. Suami istri gebuk-gebukan dan akhirnya masuk ke meja hijau, bercerai mereka. Korban KDRT yang paling banyak adalah anak-anak saat ini, karena mereka stres. Orang tua yang stres, anak yang menjadi bulan-bulanan, karena itu makhluk yang lemah, yang gampang untuk jadi bantal stres mereka. Nah, ini bahaya sekali kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Karena apa? Seperti yang saya katakan, Bapak, Ibu, tolong, jangan berantem di keluarga. Karena apa? Yang namanya ekonomi, keuangan, karir, itu bouncing back. Kalau misalnya pun kita mesti ada di dalam fase jatuh, saya yakin ini kayak bola bekel. Insya Allah akan melenting jauh. Semakin jatuh, semakin melenting jauh. Tapi kalau rumah tangga kayak kristal, jatuh, pecah, berantakan. Anak akan sakit mendapat perlakukan seperti itu. Walaupun mereka tahu semua orang stres di dalam rumah, anak pun stres gitu ya. Baik, slide selanjutnya. Ini dihilangin. Oke. Jadi baiklah, mental energi apa yang mesti dilakukan Syahnas? Bikin mantra. Terserah mantranya apa aja. Magic words apa saja. Misalnya begini, lihat di kaca. Ya Allah, alhamdulillah, walaupun swakarantina, hidup susah seperti ini, tapi saya bersama orang-orang yang saya cintai. Terima kasih Tuhan, karena saya masih ada listrik, masih ada air, masih ada makan. Katakan itu terus. Kemudian bikin afirmasi. Sesudah mengatakan tuh mesti begini. Sama loh kayak baca kitab suci ya, apapun agama Anda. Kalau kita baca kitab suci kan sebenarnya yang paling masuk impactful di hati kita tuh bukan baca dalam hati, tapi mengucapkan, terdengar di telinga, dan itu diolah sama otak kita, disimpan sama limbik. Masih ingat ya gambar otak mesin kecerdasan tadi? Jadi kalau mengatakan supaya afirmasi gimana Nas? Ucapkan, mau kencang, mau pelan, terserah. Tapi jangan ngomong di dalam hati. Karena telinga tidak bisa mendengar. Kita kalau mau bikin afirmasi diucapkan dengan ketulusan hati.
kupingnya bisa mendengar, dicerna di otak, dia masuk ke limbik. Itu afirmasi. Oke? Kemudian, jangan lupa attach and detach. Mungkin udah saatnya ya, kita itu kadang-kadang mesti melepaskan sesuatu. Berapa banyak orang yang mesti kehilangan pekerjaannya karena dirumahkan. Mungkin emang udah saatnya ya, kita melepaskan kemewahan kita. Memang udah saatnya kita tahu apa arti kata sederhana. Padahal agama kita masing-masing itu mengucapkan sesuatu yang sederhana, bagus sekali. Tapi sayangnya kita susah untuk mempraktekkan itu. Memang udah saatnya kali ya, kita lebih mengenal keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Attach and detach, attach and detach, begitu ya. Jangan terlalu melekat terhadap sesuatu, karena walaupun manusia itu senang dengan kemelekatan, senang dengan kemewahan, senang dengan sesuatu yang nyaman, senang dengan selimut kenyamanannya, zona kenyamanannya. Sudah waktunya kali ya, kita mesti detach, mesti lepas dari kemelekatan itu. Supaya apa? Yang tadi, supaya punya the power of kepepet. The power of kepepet, kalau hidup kita detach. The power of kepepet, kalau hidup kita tidak nyaman. Oke? Kita baca pertanyaan Ibu Alvina. Hai Ibu Alvina, selamat pagi. Bagaimana menghadapi lingkungan yang tidak embrace kreativitas, lingkungan yang kaku, yang menyalahkan, yang senang, dan bahkan memanfaatkan kesalahan. I know the feeling, Ibu. Karena saya lah gitu ya, sering sekali mendapatkan situasi seperti itu. Kemudian apa yang saya lakukan? Damai aja. Masih ingat tadi level emosi yang ditanya sebelumnya? Bahwa jika kita sudah ada di level damai, it's okay. Seseorang, gini, saya ngejawabnya begini sama Ibu. Berlian itu tidak perlu teriak-teriak untuk bisa ditemukan. Setuju ya? Berlian itu berkilau. Nggak usah teriak-teriak untuk diakui bahwa dia berlian. Karena kilaunya pun sudah tertangkap mata. Tadi pertanyaan dari siapa? Alvina. Ibu Alvina. Saya menjawab Ibu Alvina, tapi untuk semuanya ya, please dicatat. Yang pertama adalah itu. Bikin Anda adalah menjadi berlian. Sehingga tidak perlu looking for attention. Masih ingat tadi kalimat tadi yang awal? Karena berlian itu adalah bekerja untuk respect, not attention. Tapi apa yang terjadi, Syahnas? Kalau lingkungan tidak respect dengan pekerjaan kita, balik lagi. Masuk level 9. Udah ada belum di level 9? Kalau dia damai, it's okay. Orang tidak respect sama saya atau saya melakukan satu kesalahan dan diuber kesalahan yang satu itu daripada kehebatan saya yang 8. It's okay. It's okay with me. Gitu. Begitu ya bahasanya. Orang yang apa-apa oke, hidupnya tuh nggak ada beban. Yang kedua, Ibu siapa sekali lagi? Elvina. Maaf, Ibu Elvina. Elvina. Banyak yang nanya soalnya. Ibu Elvina, yang kedua adalah untuk menerangi ruangan dibutuhkan lilin yang sumbunya panjang, dipasang api, lilinnya nyala, dan ruangannya terang. Oke ya? Ibu, pastikan sumbu Anda panjang jika Anda memilih menjadi lilin. Tetapi, kalau Anda sumbu pendek, emosinya meledaknya cepat, kayak LPG 3 kilo, tabung warna hijau. Jadi, jangan milih jadi lilin. Pilihlah jadi kaca. Bisa ngikutin ya? Karena ini ada lilin, ini ada kaca.
maka kaca ini akan merefleksi cahaya lilin, kemudian akan lebih luas lagi ruangan yang disinari. Itu menjawab ya Ibu. Jadi jika ambience circumstances Anda tidak bisa menghargai Anda, oke, maka artinya Anda mesti jadi kaca. Anda tidak bisa jadi leader. Belajarlah untuk menjadi pelatih. Begitu ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, Mas Dina, apakah keberhasilan seseorang dipengaruhi dominasi otak kanan dan otak kiri? Jawabannya tidak. Tapi keberhasilan seseorang, ini keberhasilannya kan parameternya apa nih? Kalau hanya kaya, Gemaripa, Lojinawi, Toto Tentrem, Kerto Raharjo, kaya, maka otak kiri saja cukup. Tetapi kalau keberhasilan itu menurut pendapat Anda, kalau ini menurut pendapat saya itu selalu yakin bahwa pekerjaan itu tidak melulu dari kepintaran otak, tapi dari pertemanan yang banyak. Setuju ya? Oke, kalau setuju, angkat jempolnya. Karena kita melihat berapa banyak teman-teman kita dari sekolah dulu yang jauh lebih pintar dari kita, teman-teman kuliah kita dulu yang IP-nya cum laude 4,0, 3,9, 3,8, lulus cum laude, summa cum laude. Sekarang nganggur tuh. Anda yang IPK-nya rotring, enggak ya, nggak mungkin. Nasakom, nasib 1 koma, nggak mungkin. Atau yang biasa-biasa saja, ternyata Anda yang bisa bertahan di perusahaan ini dan dihargai, mendapat gaji yang baik, tunjangan yang baik. Karena apa? Karena networking, karena pertemanannya bagus, menjaga hubungannya baik. Dan itu kan hasil kerja otak apa? Otak kanan. Maka saya balikin lagi nih ke Mas. Tolok ukurnya apa Mas? Kalau keberhasilan menurut saya adalah kalau dia bisa bikin networking yang baik, insya Allah nggak pernah kelaparan hidupnya, nggak pernah susah hidupnya. Hilang satu pekerjaan, dapat pekerjaan baru karena temennya banyak yang ngasih pekerjaan banyak. Kalau orang pintar ya udah cuman itu aja dan banyak yang nganggur pada saat masa seperti ini. Karena apa? Nggak punya networking. Betulkan koreksi kalau saya salah. Saya itu anak Pertamina. Bapak saya almarhum, namanya Ellen Haq, zamannya Pak Ibnu dulu. Nah, bapak saya tuh salah satu bosnya HRD. Waktu ayah saya masih hidup, saya bertanya sama bapak saya, Pak, kalau ada pegawai yang papa pilih yang mana Pak? Oh, saya sih milihnya yang nggak begitu pinter-pinter amat, tapi bisa diatur sama saya. Yang bisa kerja sama orang. Yang kerjanya itu nggak sok tahu, sok keminter. Nah, yang kayak begini lah, udahlah. Saya mendingan yang bodoh-bodoh dikit, nggak apa-apa, saya ajarin dia jadi pinter. Begitu bapak saya ngomong. Jadi saya pikir, oh iya. Ternyata keberhasilan itu akan semakin susah buat orang pintar karena dia tidak mampu menjaga hubungan baik antar manusia dengan bahasa komunikasinya. Begitu ya, terjawab. Oke, kemudian PSBB akhirnya memaksa munculnya e-government secara total. Apakah ada korelasinya dari keberhasilan penerapan perubahan? Oke. Leadership. Kalau misalnya Anda bicara soal leadership yang dikaitkan dengan e-government, Anda tahu banyak kebingungan belakangan ini ya. Jadi udah memberikan sebuah statement, ternyata ditarik lagi atau apa. Jadi ini masalahnya sekali lagi, masih ingat kalimat saya di awal. Kita masuk ke slide selanjutnya. Masih ingat slide saya di awal kan? Ini masalahnya dan masih ingat juga tentang waktu saya bercerita saya mesti bicara di tanggal 2 Mei untuk Hari Pendidikan Nasional. Ini bukan masalah teknologi, ini bukan masalah internet, ini bukan masalah e-government.
Tetapi masing-masing individu bisa berkolaborasi atau tidak menghadapi ketidakpastian ini. Kalau begitu saya akan menjawab dengan sebuah tulisan, dan tulisan kita masih ada berapa slide lagi? Tolong dilihat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebelum 5 slide terakhir, maka saya akan membacakan seperti ini. Bapak, Ibu, ini untuk Anda. Dan untuk pertanyaan tadi siapa? Oke, yang bertanya tentang e-government. Saya mau menjawabnya gini, saya bikin, siapa? Mas Dina. Oke, masih Mas Dina. Cerdas waras dalam ketidakjelasan. Saya mau menulisnya begitu. Bahwa pejabat, staf ahli, menteri, bahkan sampai presiden manapun di dunia ini tidak tahu persis kapan virus yang memorak-porandakan hidup kita akan berakhir. Oke, Mas Dina? Kita hanya tahu bahwa kita harus bersama-sama mengupayakan agar kurva penularan melandai. Kita berusaha sebisa mungkin membatasi pergerakan kita. Ekonomi dan bisnis bergerak ke arah virtual. Homeschooling terjadi nggak pakai pilihan. We are living in sea of the unknown. Dan semuanya menghadapi ketidakpastian. Dan ini adalah sesuatu pelajaran baru. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Dan yang kita melakukan misalnya physical distancing. Memang sih bertahan, apa yang terjadi? Dan kita bisa melihat bagaimana ekspresi kebingungan para pejabat negara. Bukan hanya di Indonesia, Mas. Di dunia. Karena bingung bagaimana menentukan, memitigasi akibat yang lebih parah lagi dalam krisis ini. Jadi, bagaimana kita menyelami ketidakpastian, stop negative vibes. Munculkan positive mindset. Balik lagi ya ke materi kita yang sekarang. Jadi, bagaimana kita menerima apapun. Hal ini juga menguatkan mental kita adalah bersyukur. Masih ingat ya Mas, saya mengatakan yang selamat nih dalam lautan kebingungan sekarang adalah kreativitas dan orang baik. Gitu. Bersyukur atas hal yang baik yang masih bisa kita alami sekarang. Sekecil apapun, kita tetap orang Indonesia dengan adanya kebingungan-kebingungan yang kita lihat gitu ya dari e-government saat ini. Dan berpikir lebih objektif. Itu tulisan saya untuk Anda. Slide selanjutnya. Terima kasih Mas pertanyaannya. Itulah mental energi dan mudah-mudahan menjawab untuk semua. Bagaimana kita menghindari toxic adalah keep healthy dengan social circle yang ada. Saya mau menggarisbawahi, Pak Bambang, tolong minta tolong sama teman-temannya ya Pak Bambang, membaca banyak buku. Ya, mudah-mudahan di kantor Bapak ada pojok membaca. Kenapa saya bilang begitu, Pak Bambang dan juga Bapak-Bapak pimpinan yang lain yang saya tadi menyebutkan satu persatu, Kepala BPH Migas yang saya cintai, percayalah bahwa 5 tahun ke depan, kita itu adalah buku apa yang kita baca dan siapa teman kita yang kita ajak ngobrol. Jadi, saya sangat menginginkan bahwa BPH Migas ada menyediakan buku-buku. Saya tahu membaca itu bukan tipe orang Indonesia yang membaca, tapi mendorong orang untuk membaca. Kan kalau orang Indonesia bacanya lambe turah, yo Pak, gitu, Pak Bambang. Kita lihat siapa nih yang lagi cakar-cakaran, gitu kan ya. Nah, jadi mari kita menghindari racun yang ada dengan membaca buku yang baik dan kita ada di lingkaran sosial yang positif. Slide selanjutnya. Oke, di sini adalah tentang stres versus feedback. Ini pesan dari Talking untuk Anda semua. Jadi orang yang terbuka. Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Mungkin kadang-kadang kita terlalu banyak ngomong. Yang perlu kita lakukan adalah bukan hanya mendengarkan, tapi menyimak.
Karena mendengar dan menyimak itu berbeda. Melihat dengan menatap itu berbeda. Gitu ya. Jadi, jadilah orang yang terbuka terhadap perubahan, terhadap situasi, terhadap ketidaknyamanan. Jadilah ada di level ke-9 tadi. Dan selalu menyimak feedback yang ada di sekeliling kita. Oke? Ayo Bapak Ibu semuanya, kita menyeleksi ya. Jangan semua kita masukin ke kepala kita. Karena Ibu Bapak setuju kan? Otak sama mind itu beda. Otak sama pikiran itu beda. Brain dan mind itu beda. Brain itu otak, mind itu pikiran. Yang paling sulit adalah mengatur pikiran kita. Karena semakin brain kita itu pintar, brainy, pintar, sangat pintar, maka pikiran kita juga liar, menjalar kemana-mana. Gitu ya. Maka kita lihat ada orang yang lebih mampu bersyukur terhadap apapun situasi yang terjadi. Oh, ternyata sama orang-orang yang memang tuntutannya nggak banyak dalam hidup. Oh, yang emang nggak sekolah tinggi, sekolahnya biasa aja. Maka dia lebih nyaman menghadapi semuanya. Begitu ya. Jadi tantangan untuk Anda yang sangat pintar dan sangat cerdas, yang luar biasa adalah kendalikan pikiran Anda. Kendalikan mind Anda. Gimana sih, Nas, caranya kendalikan mind? Bergerak badannya. Jadi gini, kelihatan nggak badan saya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya. Jadi kalau sudah stres, yang Anda mesti lakukan adalah goyangkan badan, goyangkan. Maka orang kan ada yang jogging kan? Kalau dia habis selesai jogging, maka badannya akan lebih rileks. Ada orang yang olahraga, pokoknya mesti bergerak. Ingat, bahasa tubuh itu penting sekali. Kalau Anda lagi sedih, bahasa tubuhnya akan begini. Maka, naikin kepalanya, jangan makin ditundukin. Badannya jangan makin dibongkokin. Karena susah sekali kalau bongkok untuk menjadi bahagia dan positif, moodnya baik itu susah banget. Betul ya? Akan nggak mungkin orang yang lagi hahaha begitu terus nangis, nggak mungkin. Karena apa? Badannya terbuka. Jadi bahasa tubuh itu menentukan good mood Anda. Jadi silahkan di screening adalah apapun informasi yang masuk supaya otak itu tidak liar memikirkan banyak hal. Dan bagaimana keliaran itu kita pagar adalah gerakan tubuh kita. Jangan didiemin aja. Kalau diem makin tuh, makin. Itu sebabnya biasanya menjelang kita tidur, gitu ya. Menjelang kita tidur, segala macam pikiran kan masuk. Karena itu, karena badan kita diem. Oke? Dan langsung diwujudkan, implementasikan. Ya. Stress versus feedback. Implementasikan suatu hal yang baik. Mulai dari hal yang kecil. Kita lihat Pygmalion Effect. Kita lihat pada saat kita berbuat baik, orang bahagia, memberikan feedback baik, kita semakin baik lagi. Kemudian kita semakin baik, kita melakukan kebaikan sama orang-orang, jadinya feedbacknya baik lagi, kita naik lagi. Begitu terus. Jadi naik terus, snowballing, naik terus. Oke, silakan selanjutnya, Dela. Nah, ini dia pesan kedua dari Talking kepada Anda. Kita coba ya, trial and error. Kalau salah gimana, Nas? Nggak apa-apa salah. Belajar untuk melakukan yang benar waktu kita salah. Kemudian itu akan mengubah perspektif kita. Dan jadilah orang yang dinamis. Gini, Bapak Ibu, jangan takut untuk capek. Jangan takut. Pada saat kita mesti melakukan perubahan, jangan takut untuk capek. Ingat, mantranya mesti dikeluarin. Mantranya bukan simsalabim, tapi adalah begini. Saya
adalah orang yang rechargeable. Saya orang yang cepat pulih. Saya orang yang kalau di-charge langsung cepat mendapatkan energi yang baik. Jadi jangan takut untuk letih. Karena perubahan, perjuangan memang capek. Tapi yang namanya proses sama hasil akhir nggak pernah saling mengkhianati kan? Ya. Jadi jangan pikir orang bisa sukses kalau dia nggak jatuh bangun. Seperti itu. Slide selanjutnya. Berapa slide lagi? 2 lagi? Oke. Ini dia 3C untuk membawa perubahan jelas, arah tujuannya jelas, berkesinambungan, dan konsisten. Karena itu branding Anda. Oke? Silakan lakukan 3C dalam perubahan di situasi pandemi COVID-19, swakarantina, dengan situasi pendapatan yang didapat oleh perusahaan berubah, dan apa semuanya. Lakukan 3C. Waktu melakukan perubahan. Jelas perubahannya apa, dan lakukan secara berkesinambungan, sustainable, dan konsisten untuk melakukannya, maka Anda adalah juara. Oke, slide selanjutnya. Perubahan dimulai dari sekarang, dan perubahan dimulai dari Anda. Terima kasih. Saya akan buka lagi pertanyaannya. Mas Ahmad Ali Maksum. Apakah ada tips dan trik untuk menciptakan bonding yang kuat antara leader dan follower? Ada. Tipsnya adalah respect. Hanya satu, respect. Sama begini. Mas siapa? Ali. Ya, Mas Ali, yang saya tolong buka mic Anda. Mas Ali sudah menikah? Sudah, Bu. Sudah, Mbak. Buah hatinya ada berapa? 3 cewek semua. 3 perempuan semua. Sama seperti saya, tak pandai bikin anak laki. Oke. In progress. Saya mau tanya sama Anda. Istrinya dengan 3 anak perempuan ini, istrinya sama apa beda-beda? Waduh. Nah, lo. Istri 1, Bu. Satu. Baiklah. Sekarang saya mau nanya lagi sama Anda. Mic Anda tetap kebuka ya, Pak Ali, Mas Ali? Ya, Bu. Pada saat kita dengan pasangan yang sama, berdoa dengan cara yang sama, dokter kandungannya sama, cara membuatnya pun sama, durasi melakukannya pun tak jauh berbeda, rumah sakitnya pun sama. 3 anaknya Pak Ali berbeda-beda, sifat, karakter, kemampuan, daya tangkap, dan hal lainnya termasuk empati. Betul atau tidak? Betul. Menjawab ya, lain ladang, lain ilalang. Tidak bisa satu resep disikat untuk semua penyakit. Tidak bisa. Waktu kita menangani si kakak, si adik, dan si bontot berbeda caranya. Mungkin kepada si kakak, formula ini cocok. Ada perubahan, bondingnya bagus. Tapi formula yang sama kita berikan ke adik, langsung detach, bertengkar. Entah kenapa, anak nomor 2 selalu begitu ya, spesial. Kalau nggak baik banget anak tengah itu, pasti ya begitu deh. Betul ya? Maka nggak bisa formulasi kakak kita pakai di adiknya. Cerita yang berbeda dengan si bontot. Jangan lupa, ini ibu bapaknya sama, dokternya sama, semua sama. Beda lagi keluarnya. Betul ya? Beda lagi keluarnya. Karakter berbeda, cara berbeda, semuanya sebagai si bontot. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Bahwa anak kita adalah sedikit kejelekan kita dan sedikit kejelekan bapaknya. Dijadiin satu menjadi anak kita dengan segala kelemahannya. Paham? Apakah dia mau mendapat kondisi seperti itu? Enggak mau. Apakah itu salahnya? Enggak, itu bukan salahnya. Tapi itu yang udah ada di badan dia.
Apa yang mesti dilakukan? Saling belajar untuk saling memahami. Respect. Karena yang paling penting adalah bukan attention. Masih ingat ya Mas Ali? Yang dicari dalam hidup itu bukan attention. Kalau attention, hidup kita tuh drama banget gitu loh. Drama banget. Yang kita cari itu adalah respect. Kita menghargai, saling menghargai. Bukan berarti kita lebih tua, maka kita lebih tahu. Tua sama tahu tinggal dibalik kan ya. Tua sama tahu. Bukan. Bukan berarti atasan lebih tahu daripada bawahan ya. Exactly. Itu sebabnya seperti yang saya bilang. Saya nggak tahu Anda lagi nyindir siapa nih ya. Saya nggak tahu. Nyindir saya sendiri. Saya sendiri. Tapi Pak Ali, itu menjadi pembelajaran buat kita. Saya pikir saya sudah siap. Saya waktu menikah, usia saya itu 29 mau 30. Suami saya 9 tahun di atas saya. Kami pikir kami sudah siap dan tahu segalanya bagaimana tentang mendidik anak. Salah. Ternyata saya belajar bagaimana tentang kehidupan dan belajar mengenali diri saya sendiri dan kemampuan saya dari siapa? Dari anak saya. Itu sebabnya masih ingat Pak Ali yang saya bilang. Selama ini kita selalu membaca buku bagaimana menjadi leadership yang hebat, yang keren, yang luar biasa, yang membawa perusahaan menjadi mendunia. Tapi nggak ada tuh buku bagaimana. Yes, nggak ada. Padahal energi bonding itu yang akan membawa perusahaan walaupun kapal sedang oleng supaya tidak karam. Karena apa? Si follower atau anak buah suka bisa melihat blind spot yang bosnya nggak lihat. Betul ya? Seperti itu Pak Ali. Oke? Terima kasih Mbak Sanis. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Lisa. Mbak Lisa, apakah pimpinan perlu minta dibuka mic-nya? Mbak Lisa Barasa. Apakah pimpinan perlu dekat dengan karyawan? Mbak Lisa, aku sayang. Ada di mana kan? Bagaimana dengan ketegasan, wibawa, atau bertolak belakang dengan kedekatan? Apa perlu seorang pimpinan mengembangkan lingkungan kerja untuk membuat karyawan merasa aman secara psikologis? Seberapa pentingnya? Mbak Lisa, dibuka mic-nya. Mbak Lisa nggak ada. Baiklah, kalau gitu saya tetap menjawab aja. Mudah-mudahan Mbak Lisa. Iya, hadir Coach. Oke, thank you. Mbak Lisa, sayangku, somehow saya ketemu loh bos-bos yang nggak bisa galak. Dia tetap dihargai, karena buat saya tegas sama kejam itu beda kan. Jadi mungkin ini menjadi sebuah pembelajaran juga buat saya. Bos akan dihargai kalau dia mengoreksi seseorang tidak direct in front of the people. Kalau misalnya dia mengoreksi orang di depan orang banyak, itu bukan mengoreksi, itu membuat malu. Kalau melakukan di depan orang banyak tuh apa? Memuji. Kalau ngoreksi orang mah berdua aja, jangan di depan umum, karena itu akan memalukan dia. Kedua, bos kan nggak usah teriak-teriak. Semakin pengen supaya kelihatan bahwa dia ada wibawa terus mesti galak, enggak. Karena buat saya tegas dan galak itu dua hal yang berbeda, nggak perlu teriak-teriak. Berapa banyak saya ketemu bos nah, ngomongnya tenang, tapi tipenya begini, dulu macam-macam hanyut di kantor. Tapi nggak perlu pakai teriak-teriak. Nangkep ya Mbak Lisa maksud saya ya? Oke. Ya, mantap, Kak. Terima kasih untuk Mbak Lisa dan semuanya. Pada jam 12:15 dan mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa berkah buat semuanya. Bapak, Ibu semua, saya atas nama Talking ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Lebaran 1441 Hijriah. Sungguh luar biasa Lebaran tahun ini karena kita di era pandemi COVID nggak ada sholat id ya. Dan mengucapkan selamat Hari Raya juga secara virtual. Sekali lagi selamat Hari Raya ya. Dan selamat berubah menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa,
karena Anda semua kupu-kupu indah, kuat, luar biasa. Swakarantina ini bagaikan masuk ke kepompong. Pada saat keluar dari kepompong, Anda bukan ulat. Anda adalah kupu-kupu cantik yang luar biasa, yang bisa membawa Indonesia terbang ke tempat yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum Kus, terima kasih warahmatullahi Mbak Sasnahas. Ternyata ini lebih waktunya, ini terima kasih luar biasa. Kalau gitu kita close saja ya. Yang banyak sekali hal yang kita catat nih, hint dan tipsnya untuk menghadapi perubahan. Yang jelas harus kreativitas dan hati yang baik, itu yang saya catat. Semoga kita semua seperti itu. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf sebagai penyelenggara. Semoga semua yang tadi bermanfaat bagi kita semua. Bila itu baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih. Pamit. Terima kasih. Evaluasi feedback. Mohon maaf Pak Bambang. Siap. Semua peserta mohon untuk mengisi evaluasi feedbacknya untuk Basarnas hari ini ya. Ya, oke. Kami siap edarkan itu. Tolong nanti bagian humas ya, Pak Daman ya, bantu ya. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Sasnas. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng, selamat bikin sama-sama. Terima kasih Mbak Sanas. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Sahnas. Terima kasih Coach Sahnas. Terima kasih Kak Syahnas. Terima kasih Pak Adi. Aku ya.